Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan Nose. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Mari kita berdoa dan ikuti Lause Jansel ya, semua ikuti Lause Jansel. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami dan ampunilah kami dari segala dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita lanjutkan pujian kita. Judulnya Allahku besar. Nah, kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kemahakuasaannya ya. Nanti kita akan dengarkan di cerita. Oke, kita nyanyikan lagu Allahku besar. Ya, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan menghayati bahwa Tuhan kita itu Allah yang maha kuasa. Oke, mari kita nyanyikan musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia cipta ya. Bukan, lagunya langsung dia cipta gunung. Oh, dua kali ya, oke. Karena di sini nggak ada itunya. Oke, kita nyanyikan dua kali itu ya, karena tidak ada di sini petunjuk ya. Baru langsung itu nanti dia cipta. Oke lah, lagi Lause. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia cipta gunung, Dia cipta sungai, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, lagu ini sangat indah dan penuh semangat ya, bahwa Tuhan itu maha besar. Kenapa dikatakan maha kuasa? Karena Dia bisa menciptakan langit dan bumi
apapun ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Nanti kita melihat Tuhan Yesus bagaimana dia melakukan mujizat yang tidak bisa kita lakukan oleh manusia ya. Jadi kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini ya. Coba Losa, ayo kita nyanyikan satu kali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia cipta gunung, Dia cipta sungai, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu selanjutnya, Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ya, kita lanjutkan lagi adik-adik lagu pujian kita, Dia peliharakan burung. Nanti kita melihat Tuhan Yesus bagaimana Dia memelihara, Dia menolong, ya Dia memperhatikan ya. Nah, kita nyanyikan lagu pujian ini, Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa hati susah dan gundah gulana. Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Nyanyiku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bait kedua. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya. Haruslah kau menunggu, ya pasti menolong. Dia peliharakan burung,
Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada daku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ya, jadi Tuhan selalu memelihara kita ya. Tuhan selalu menolong kita dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas adalah Hana. Kita nyanyikan lagu pujian Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nyanyi lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, kita mau berdoa. Ikutilah saya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami telah mengumpulkan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan kiranya menerima dan memberkati sehingga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan, sertai kami saat ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, kita mau ayat hafalan dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan ya. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, ini ayat firman Tuhan yang sering kita dengar ya. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik, mulai dari alamat, isi, setelah itu alamat ya. Dan setelah itu nanti baru kita hafal. 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, nah sekarang hafal adik-adik, langsung kasih waktu 1 menit saja. Sudah? Oke, kita hapus ya. Dan nanti kita sebutkan bersama-sama.
Ya, coba kita hapus dulu untuk beberapa kata. Kita bacakan semuanya yang ada di gereja dan di Zoom, tapi jangan besar hidupkan suara yang di Zoom ya. Cukup sendiri saja. Tapi yang di gereja besarkan suara ya. Oke, kita bacakan alamat, isi dan alamat. 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, adik-adik di sini besarkan suara ya. Nah, lanjut, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita hapus lagi. 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita hapus semuanya. 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, semua sama-sama ya, besarkan suara yang di gereja. 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi ini ayat hafalan bercerita tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Oke, nah ada beberapa pengumuman. Perhatikan, pengumuman pertama, ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom. Jam 8 sampai jam 9. Jadi ingat itu bahwa ada 2, yaitu bisa datang ke gereja dan juga bisa melalui via Zoom. Tapi didorong datang ke gereja. Oke? Nah yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Lalu dilanjutkan kelas SD 4 sampai remaja, mulai jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh. Bisa juga ajak teman ya, teman yang lain. 3, program sekolah minggu akan dimulai minggu depan. Ya, minggu depan, ingat, via Zoom, jam 3 sampai jam 3.30 sore, jadi setengah jam. Semua anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman-teman. Nah, itu saja yang menjadi pengumuman bagi kita semua. Dan sekarang ambil sikap yang tenang, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Maritus ya. Oke, kita persilakan kepada Lause Maritus.
Oke, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kita bersyukur ya bisa kembali ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berilah kami hikmat supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Tolong kami agar kami bisa duduk tenang dan fokus sehingga kami bisa mengikuti cerita firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik. Bantu kami juga untuk taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dan judul dari cerita firman Tuhan di pagi hari ini yaitu, nah semua nampak kan? Oke, adik-adik ada di gereja maupun di rumah bisa baca bersama-sama ya, bersama-sama Lause judul cerita kita di pagi hari ini. Oke, kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Percaya kepada Kristus. Nah, ini adalah judul daripada cerita kita di pagi hari ini. Percaya kepada Kristus. Nah, melalui cerita yang akan kita dengarkan, kita akan melihat bagaimana orang-orang percaya kepada Kristus. Ya, dari mana terambil? Tentunya bukan dari buku cerita sekolah, bukan dari dongeng ya, tetapi dari firman Tuhan, dari Alkitab ya. Nah, dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Oke, jadi kita tidak akan bacakan ini nanti, tetapi Lause mau adik-adik yang ada di rumah maupun yang dari gereja nanti setelah pulang dari sekolah minggu bisa buka kembali Alkitabnya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 dan baca kembali supaya kita bisa lebih memahami, lebih mengerti cerita firman Tuhan. Oke? Nah, apa tujuan yang mau kita dapatkan di cerita ini? Yang pertama, mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah dan percaya kepadanya. Lalu yang kedua, mengetahui bahwa dia peduli kepada anak-anaknya. Oke? Nah, jadi ini adalah tujuan yang mau dicapai melalui cerita ini. Nah, adik-adik, langsung mau bertanya dulu kepada kalian semua. Siapa yang pernah ke pesta? Baik itu pesta ulang tahun ataupun pesta pernikahan. Siapa yang pernah? Ya, tentu kita semua pernah ya. Tentu kita semua pernah ke pesta, baik itu ulang tahun maupun pesta pernikahan. Apa yang kita dapatkan di situ ketika kita menghadiri pesta? Tentu semua orang akan bersuka cita ya kan? Dan selain daripada itu juga ada makanan dan minuman. Ya. Nah, adik-adik, pada saat itu juga ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, dia juga pernah menghadiri pesta. Ya, pesta perkawinan di sebuah kota. Nah, suatu kali ketika Tuhan Yesus melayani dan dia diundang ke pesta. Dan
orang yang mengadakan pesta itu berada di sebuah kota yang bernama kota Kana yang di Galilea. Nah, lalu di mana sih kota Kana di Galilea itu? Nah, kita lihat petanya ya. Nah, ini dia jika kita melihat peta di sebelah kiri, ini peta seluruh tanah atau wilayah Israel ya. Dan kota Kana terletak di bagian atas atau bagian utara tanah Israel ya. Dan kita melihat di sini di bagian utara ya kota tanah Israel. Dan di situ ada yang bernama kota Kana di daerah Galilea. Dan di pesta itu bukan hanya saja banyak orang yang datang, tetapi ibu Tuhan Yesus juga hadir di pesta itu. Siapa nama ibu Tuhan Yesus? Maria ya. Ibu Tuhan Yesus datang hadir ke pesta itu. Dan bukan hanya saja ibunya, tetapi juga murid-murid Tuhan Yesus juga datang ke pesta itu. Dan mereka bersukacita bersama-sama dengan mempelai laki-laki dan perempuan yang mengadakan perkawinan. Jadi mereka makan dan mereka minum. Dan biasanya adik-adik, jikalau pada zaman dahulu ketika seorang mengadakan pesta, dan itu berlangsung bukan hanya saja 1 jam, 2 jam, tetapi bisa berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu adik-adik. Lama sekali mereka mengadakan pesta. Ya, oleh karena itu, tuan rumah sampai kehabisan anggur untuk diminum. Kehabisan minuman. Karena saking lamanya pesta itu diadakan. Dan banyak orang yang datang dan mereka sampai kehabisan anggur untuk diminum. Dan apa yang dirasakan oleh orang atau tuan rumah pada saat itu? Nah, adik-adik, sebagai ilustrasinya kita melihat, jikalau adik-adik mengadakan pesta atau merayakan ulang tahun dan adik-adik sudah mengundang teman kalian misalkan 100 orang. Tentu kalian sudah menyediakan makanan untuk 100 orang. Tetapi pada harinya banyak orang lebih daripada 100 yang datang. Tentu tidak cukup makanan. Apa yang kita rasakan? Tentu kita merasa panik, ya kan? Kita merasa panik. Tetapi sekarang mungkin kita bisa ya dengan mudah telepon atau pesan online. Tetapi pada zaman dahulu tidak adik-adik. Kalau memang makanan sudah habis, habis. Dan apa yang terjadi ketika tuan rumah kehabisan makanan sementara pesta masih berlangsung? Tentu tuan rumah merasa malu, ya kan? Merasa malu. Nah, kan tetapi adik-adik, Maria, ibu Tuhan Yesus, dia melihat bahwa tuan rumah kehabisan anggur untuk diminum. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, mengapa Maria bisa datang kepada Tuhan Yesus ketika tuan rumah kehabisan anggur? Kenapa Maria bisa datang kepada Tuhan Yesus meminta tolong kepadanya? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Dan bahkan jikalau kita melihat Maria sudah mengetahui akan hal ini melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya. Bahkan ketika kita melihat sejak dari kandungannya, Maria sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus lahir. Dan bahkan kelahirannya pun disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Dan bahkan setelah dia lahir, ada para gembala yang datang dan bahkan orang-orang Majus yang datang untuk
menyembah Tuhan Yesus. Dan Maria mengetahui akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus bukan anak sembarangan, tetapi dia adalah sungguh-sungguh adalah Allah. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Bahkan ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, ketika mereka pergi ke Yerusalem. Dan setelah hari raya orang Yahudi selesai, dan Maria dan Yusuf suaminya pulang, sementara Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem. Dan orang tuanya, Maria dan Yusuf, panik karena melihat Tuhan Yesus tidak ada. Dan mereka kembali untuk mencari dia. Dan menemukan Tuhan Yesus di bait Allah yang sedang berdebat dengan para alim ulama, para ahli Taurat. Dan semua orang takjub mendengar penjelasan Tuhan Yesus dan melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menjawab semua pertanyaan dan bahkan mengajarkan firman Tuhan kepadanya. Dan Maria mengetahui akan hal ini. Dan Maria percaya bahwa dia sanggup melakukan menolong tuan rumah ini. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong. Dan apa respon daripada Tuhan Yesus? Nah, ini dia ya. Firman Tuhan berkata, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Nah, saatku belum tiba." Nah, kalimat ini, respon dari Tuhan Yesus ini bukan menunjukkan bahwa dia tidak menghormati ibunya ya. Tetapi jauh sebelumnya dia sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Maria. Ya, bahwa Maria datang kepadanya untuk memohon supaya Tuhan Yesus menolong tuan rumah itu. Jauh sebelumnya, sebelum Maria datang, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Maria. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu. Dia mengetahui bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan Maria datang kepadanya. Dan setelah mendengar respon daripada Tuhan Yesus ini, apakah Maria dia berhenti atau tidak melakukan apa-apa? Tidak ya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan atau bahkan menolong tuan rumah ini. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Nah, dia menyuruh atau meminta para pelayan yang ada di situ ya, untuk melakukan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Maria pertama-tama dulu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Dia mengetahui pikiran Maria. Dan saatnya Maria ingin menyampaikan kepada pelayan-pelayan itu bahwa kamu juga harus percaya dan melakukan apa saja yang Tuhan Yesus katakan. Nah, di situ dikatakan ya, ada 6 buah tempayan yang terbuat dari batu untuk mencuci kaki. Dan jikalau kita melihat dari isi tempayan, satu tempayan berisi 2 atau 3 buyung. Nah, buyung itu tempat untuk membawa air ya. Dan satu buyung itu sekitar 39 liter. Atau jikalau kita melihat ya, galon. Semua pasti punya galon di rumah kan? Punya kan? Sekitar 2 galon. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, pada saat itu di setiap rumah orang Israel, mereka harus menyediakan sebuah tempayan dan diletakkan di depan rumah mereka. Untuk apa? Untuk mencuci kaki mereka. Dan ini adalah tradisi yang harus mereka jalankan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para pelayan ini? Tuhan Yesus meminta mereka untuk mengisi 6 tempayan itu penuh dengan air. Ya. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu
supaya mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, apakah para pelayan ini percaya dan taat kepada perkataan Tuhan Yesus? Mereka percaya ya. Mereka percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka mengisi air dengan penuh, tempayan itu dengan air penuh. Dan setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan mereka kembali untuk mencedok atau untuk mengambil air yang telah mereka isi itu. Ya. Dan seketika itu juga apa yang terjadi adik-adik? Air yang tadinya benar-benar air telah berubah menjadi anggur. Jus anggur ya. Ya. Kuasa Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Manusia tidak bisa melakukan mukjizat ini. Manusia biasa tidak bisa melakukan hal ini jika kita melihat ya. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Nah, tentu kita semua ada air di rumah kan, air putih, air mineral yang warna putih ya. Dan seketika itu juga berubah menjadi anggur. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri yang berkuasa. Ya. Manusia kita tidak bisa berbuat seperti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah, Dia sanggup melakukannya. Dan Dia menolong orang-orang yang anak-anaknya yang memohon kepadanya. Ya, dan apa yang terjadi setelah itu, Tuhan Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengambil air yang telah menjadi anggur itu. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan untuk membawa kepada pemimpin pesta itu. Dan para pelayan tetap percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, lalu para pelayan itu membagikan kepada para tamu undangan dan bahkan kepada pemimpin pesta. Dan setelah pemimpin pesta mengecap ya air itu atau telah meminum anggur itu, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya adik-adik. Dia merasakan anggur itu begitu enak, tetapi dia tidak mengetahui dari mana datangnya. Dan pemimpin pesta ini memanggil mempelai laki-laki ya, atau tuan rumah. Dan dia berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pemimpin pesta ini sangat takjub adik-adik kepada melihat tuan rumah ini. Kalau kebiasaan orang yang mengadakan pesta, mereka akan menghidangkan dulu anggur yang baik, lalu mereka meminumnya sampai puas. Dan jikalau mereka masih belum puas lagi, maka mereka akan menghidangkan anggur yang kurang baik, ya. Tetapi di pesta ini, tuan rumah dari hari pertama pesta itu sampai sekarang dikatakan, tuan rumah masih memiliki anggur yang enak. Ya. Kita melihat di sini bagaimana tuan rumah juga pastinya tentu senang, bersuka cita. Ya. Karena Tuhan Yesus telah menolong dia dari rasa malunya. Dan setelah itu adik-adik, setelah peristiwa mukjizat yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ya. Dan peristiwa ini dicatatkan sebagai tanda-tanda yang pertama dari begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan ini menandakan, membuktikan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri.
Jadi dia bukan hanya manusia biasa ya, tapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Tadi kita sudah melihat kan bagaimana Tuhan Yesus, dia tahu apa yang dipikirkan oleh Maria. Jauh sebelum Maria datang kepadanya. Kita tidak tahu apa isi hati manusia, ya kan? Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran teman kita, bahkan kakak adik kita, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran, tetapi Tuhan Yesus tahu. Ya. Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran kita. Dan bukan hanya saja dia maha tahu, tetapi dia adalah maha kuasa. Dia melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Dengan mengubah air menjadi anggur. Ya, dan hal ini dilakukan sebagai tanda yang pertama dan membuktikan, menunjukkan, menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sebagai hasilnya murid-murid setelah melihat mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah peristiwa itu, apakah Tuhan Yesus berhenti di situ saja? Tidak ya. Setelah peristiwa di Kana, Tuhan Yesus kembali melanjutkan perjalanannya ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil, ya, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan saat ini mereka pergi ke kota Kapernaum yang berada di sekitaran daerah Galilea, dan jika kita melihat posisi dari kota Kapernaum ya, jaraknya kira-kira 26 km, atau kalau kita pergi dari gereja ini kira-kira ke Nongsa ya. Mereka pada saat itu berjalan kaki adik-adik, tidak pakai mobil. Tetapi Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan manusia berdosa, dia rela datang ke dunia dan bahkan dia pergi memberitakan tentang kerajaan Allah supaya orang-orang bertobat dan percaya kepadanya. Ya. Nah, adik-adik, kita juga harus percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah Allah Maha Kuasa atas seluruh kehidupan kita. Tadi melalui cerita kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita melihat melalui cerita Maria, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang ajaib. Dan bahkan pelayan-pelayan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi melalui cerita ini kita juga harusnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dunia ini. Dan dia telah menyatakan kemuliaannya dan telah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Ya, tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan. Kita mungkin banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kan? Di dalam sekolah kita, mungkin kita tidak bisa paham, tidak bisa mengerti mata pelajaran dengan baik. Ya, kita bisa meminta agar Tuhan menolong kita. Ya, kita bisa berdoa kepadanya, kita bisa berseru kepadanya, meminta tolong. Dan jikalau kita meminta tolong kepada Tuhan Yesus, Dia pasti akan menolong kita. Mungkin jikalau kita merasa takut, ya, kita merasa ketakutan, entah itu karena kita tinggal sendirian atau karena apapun, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Dan Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Ya, nah jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu mempedulikan kita. Tadi kita juga sudah mendengar ya melalui cerita bagaimana Tuhan Yesus peduli baik itu kepada tuan rumah. Ya, dia tidak membiarkan orang-orang yang berseru kepadanya merasa malu, tetapi dia menjawab dan bahkan menolong
untuk menyediakan minuman bagi seluruh tamu undangan. Ya, jadi kita juga harus bersyukur bagaimana Tuhan telah mempedulikan kita, telah melindungi kita. Bahkan di saat ini kita masih bisa datang kan ke sekolah minggu dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena perlindungan yang Tuhan berikan. Nah, jikalau bukan Tuhan yang melindungi kita, menolong kita, kita tidak bisa datang hari ini di gereja maupun datang ke sekolah minggu ya. Itu semua karena Tuhan yang telah peduli kepada kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepadanya. Harus selalu mau datang memuji Tuhan ya. Nah, kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Dan bahkan di dalam sekolah kita juga tadi Lose sudah katakan, kita sudah merasakan bagaimana Tuhan telah menolong kita di semester yang lalu kan. Sulit kan sekolah online? Tetapi Tuhan telah memampukan kita untuk melewati semester demi semester dengan baik. Kita harus bersyukur atas pertolongan Tuhan ini. Ya. Nah, jadi adik-adik melalui cerita ini kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sekarang bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah anak Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi biarlah melalui cerita ini kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, jadi sampai di sini cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantulah kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami. Bantulah kami supaya kami terus mau mencari Tuhan, mau berdoa setiap saat, dan bahkan beribadah sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita.